فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari jilid 4, yaitu kita masuk ke muka surat 129 ya. Masih terkait dengan apa ini? Perdebatan sebagian sahabat yang menyebabkan Nabi lupa terhadap penentuan Lailatul Qadar. Wa qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah. Wa qauluhu fatalaha rajulan ay takhasama, saling berbalah, wa tanaza'a bersengketa, wal mulahah al mukhasamah wal munazaah wassibab, saling bertengkar, bertikai, berbalah, mencaci. Wal isimnya masdarnya adalah al-liha maksurun mamdud, yaitu setelah ada alif ada hamzah, mamdud, liha. Kalau maksur saja pakai qaf ya, maksur, liha nanti kembalinya ke janggut ya. Tapi ini liha, persengketaan, selesai dari taudih. Wa qaulu Ubadah bin Samit, qaulu Ubadah bin Samit. Ini copy paste-nya harokatnya belum diperbaiki. Ubadah ibn Samit. Fatalaha rajulan, man hadani rajulan, siapa dua orang ini? Apakah dua orang yang bertikai masalah utang piutang atau yang lainnya? Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, minal mubhamat, termasuk nama-nama yang tidak dikenal, ar-rajulanil madkuran, dua orang yang disebutkan fi qaulihi, di dalam hadis Ubadah, fatalaha rajulan. Kata Ibnul Mulaqin, maka stumudatan falam a'sur ala man sammahuma, saya tinggal selama sekian masa, namun saya tidak mendapati adanya ahli ilmu yang menyebutkan dua nama dari kedua orang itu. Falam aksur. Tayyib. Ila an ra'aitu Dihyah, sehinggalah saya melihat Ibnu Dihyah dari kalangan lughawiyin. Aksur. Fi kitabihi al-alamul masyhur, kitabnya al-alamil masyhur, nama yang terkenal. Qalhuma Ka'ab bin Malik wa Abdullah ibnu Abi Hadrat. Ya, kemungkinan itu, tapi juga mungkin yang lainnya. Jelas kedua sahabat ini bertikai masalah hutang piutang. Qultu wa hadithuhu ma dzakarahul Bukhari fil khusumat wa ghairihi kama sata'lamu. Kata Ibnul Mulaqin, hadis mereka berdua, cerita tentang mereka berdua disebutkan oleh Bukhari di dalam Kitabul Khusumat, persengketaan, dan dalam kitab yang lain sebagaimana akan Anda ketahui. Selesai dari At-Taudhih. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa rajulan afada bin Dihyah annahuma Abdullah ibnu Abi Hadrat. Dua orang lelaki itu Ibnu Dihyah memberikan faedah. Yang satu adalah Abdullah bin Abi Hadrat bi ha'in maftuhah wa dalin sakinah muhmalatain, ya tanpa titik. Sumara maftuhah wa dal muhmala aidan Hadrat wa Ka'ab bin Malik. Tayyib. Tapi apakah betul itu? Allahu a'lam. Tayyib. Cuma ini data dari ijtihad dari sebagian ahli ilmu. Dua orang ini mungkin mereka.
Wa qaulu Ubadah bin Samit. Ini sama ya, copy paste-nya, harokatnya belum diperbaiki. Fatalaha rajulani minal muslimin samahuma muslimaini. Kecuali kalau minal muslimin yang muslimin, yaitu Ubadah ibnu Samit menamakan mereka berdua adalah orang muslim, ma'annahuma takhasama, padahal mereka berdua bertikai. Wal khusumat qad tu'addi ila sibab, yang namanya pertikaian terkadang menyebabkan adanya saling memaki. Kama fassarahu ba'du syurrah, seperti yang ditafsirkan oleh sebagian pensyarah. Fa idza kana kadzalik, maka jika keadaannya seperti itu, hasalat munasabatun baina hadzal hadis wal ladzi qablah, terjadi kesesuaian antara hadis ini dan hadis sebelumnya. Min hais, dari sisi innal Bukhari ya rahimahullah asyara ila annas sibab wa in kana fusuqan fa innahu la yukhriju sahibahu minal Islam, yang mana caci makian walaupun itu termasuk kefasikan, namun hal itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini membantah orang-orang Khawarij yang mengatakan kefasikan ini menyebabkan kemurtadan. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa yahtamilu ayyakuna muradul Bukhari, ada kemungkinan yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah an-nasibab laisa bi mukhrijin anil Islam, caci makian tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Min kaunihi fusuqan, dari sisi dia itu merupakan kefasikan. Walihada qala fil hadis fatalaha rajulani minal muslimin, makanya dalam hadis tadi Ubadah mengatakan bertikai dua orang dari muslimin. Fasammahuma muslimaini ma'atalahihima, beliau menamakan keduanya adalah dua orang muslim walaupun mereka berdua bertikai. Berbalah. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ma'rifatu ta'yini lailatul qadar, dihilangkannya pengetahuan tentang penentuan malam al-qadar itu. Bi an ja'alallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam nasiya ma'rifata ta'yiniha, yaitu Allah menjadikan nabinya lupa pengetahuan tentang penentuan masanya. Bagunya rufi'at ya, tapi tak masalah, tak marbutah hilang karena ini mu'annasnya adalah mu'annas maknawi, tak masalah. Thayyib, bi hikmatillahi ta'ala al-balighah, dengan hikmah Allah Ta'ala yang sangat mendalam, hikmah yang mendalam. Bisa babi syughli balih, disebabkan karena sibuknya pikiran Nabi, bi khisami ba'di ashabih, dengan persengketaan sebagian sahabat beliau. Khisam wazan fi'al bimakna tafa'ul, takhasum, saling bertikai. Fil masjid, di masjid. Kama saat turut dalila ala dzalika ba'da qalil, sebagaimana akan saya sebutkan dalil tentang itu sebentar lagi insyaallah taala. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qauluhu farufi'at ay rufi'at ta'yinuha, dihilangkan penentuan waktunya. An dzikri, dari ingatan saya. Hadza huwal mu'tamadu huna, inilah yang menjadi sandaran kita di sini. Maksudnya rufi'at yaitu dihilangkan dari ingatan saya. Baik, selesai dari Fathul Bari. Wa bihadza alimna ghalata man qal, dengan ini taulah kita kekeliruan pensyarah yang mengatakan inna lailatul qadri khassatun bi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam summa rufi'at. Sesungguhnya Lailatul Qadar ini khusus di zaman Nabi saja, kemudian dia dihilangkan. Rufi'at di sini, yaitu hanya di zaman Nabi. Setelah zaman Nabi tak ada Lailatul Qadar. Memang ini sebagian fuqaha mengatakan begitu. Falam tabqa ba'da tilkal khusumah, Lailatul Qadar tidak tersisa setelah malam itu, tak ada lagi sampai hari kiamat menurut sebagian fuqaha. Bal Lailatul Qadri baqiyatun ila qiyamis saah, bahkan malam Al-Qadar tetap ada sampai hari kiamat. Ghaira anna ma'rifata ta'yiniha qad rufi'at, hanya saja pengetahuan tentang ditentukannya masanya itu yang dihilangkan. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, syadza qaum, sekelompok orang telah menyendiri, yaitu menyendiri dari kebenaran.
Faqalu, mereka mengatakan innaha kanat khassatan. Ini kurang titik 2 ya. Lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam titik 2. Lailatul Qadar itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa rufi'at, kemudian dia dihilangkan. Wahtaju bil hadis alladzi ja'a fi. Mereka berdalilkan dengan hadis yang datang di situ annahu a'lamaha alaihi salam, a'lamaha atau u'limaha. Beliau diberitahu oleh Allah hatta talaha rajulan, sehingga ada 2 orang lelaki yang bertikai, farufiat, kemudian Lailatul Qadar tadi dihilangkan. Menurut pemahaman mereka betul-betul zatnya hilang. Wa makna hadza indana, sementara makna hadis ini menurut kami annahu rufi'a anhu ilmu ainiha. Yang dihilangkan dari Nabi adalah pengetahuan tentang zatnya, yaitu bila, masanya, takyinnya yang dihilangkan. Kama qala fil hadis fa'ungsituha, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, yaitu saya dijadikan lupa. Bukan Lailatul Qadar hilang, tapi pengetahuan tentang itu yang hilang waktunya. Selesai dari Ikmalul Mu'lim bi Fawaidil Muslim. Wa sababu raf'i ta'yini Lailatul Qadar al-mukhasamatu fil masjid. Sebab dihilangkannya penentuan Lailatul Qadar adalah persengketaan yang terjadi di masjid allati tahduruha syaitan, yang mana syaitan menghadiri. Iya, seringkali pertikaian, perdebatan itu dihadiri syaitan, membuat satu sama lain jadi emosional dan seterusnya. Kama bayyana dzalika fi hadis, bayyanakah buyina kira-kira ya. Buyina, sebagaimana itu diterangkan di dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Kita lihat hadisnya, hadis agak panjang. Qala al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihi, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, Abu Musa al-Anasi ya, wa Abu Bakar ibn Khallad. Qala haddatsana Abdul A'la bin Abdul A'la al-Misri. Qala haddatsana Sa'id. Kalau di level ini kira-kira siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sa'id dari Abi Nadrah, Sa'id bin Kaisan mungkin ya. Al-Madani. An Abi Nadrah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qal i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah i'tikaf di 10 hari yang 10 malam yang pertengahan min Ramadan, dari Ramadan. Berarti berapa ya? 11 mungkin ya, mulai 11 hingga 20-an. Yaltamisu Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar. Masyaallah ya semangatnya. Qabla'an tubanalah, sebelum dijelaskan itu kepada beliau. Falamma inqadaina, tatkala 10 hari itu telah selesai, amara bil bina faqawit, beliau memerintahkan agar bangunan-bangunannya dilipat. Apa bangunan yang dilipat dalam masjid? Gimana pembinaan dilipat? Apa yang dilipat? Yang dilipat apa? Nabi setelah iktikaf, ini jelas lah, pembinaannya dilipat. Apa yang dilipat? Apa yang dilipat? Iya, kemah-kemahnya, tayyib, betul. Summa ubinat lahu annaha fil asril awakhir. Kemudian dijelaskan kepada Nabi bahwasanya Lailatul Qadarnya itu di 10 terakhir. Fa amara bil bina fau'id. Nabi memerintahkan agar binaan-binaan tadi dikembalikan, diulang lagi, yaitu kemahnya diulang lagi. Masya Allah, kuat sekali ya untuk iktikaf terus-menerus. Tapi masing-masing sesuai dengan keperluan dan hajat-hajat. Summa kharaja 'alan nas. Nah, setelah kemahnya dipasang lagi, beliau keluar menemui orang-orang. Faqal ya ayyuhan nas, innaha kanat ubinat li Lailatul Qadar. Wahai orang-orang, sesungguhnya telah dijelaskan pada saya Lailatul Qadar. Wa inni kharajtu li ukhbirakum biha. Dan sesungguhnya aku keluar untuk mengkabarkan pada kalian tentang Lailatul Qadar tadi. Faja'a rajulan yatahaqqani. Yahtaqani, afwan. Ada 2 orang yang yahtaqani, yaitu berkhusumat, menuntut hak, bertikai menuntut hak satu sama lain. Ma'ahuma syaiton. Nah, mereka berdua disertai oleh syaitan. Ini tansisnya. Dalam pertikaian seringkali syaitan ikut.
Cuma permasalahannya, bukankah setan itu diikat di waktu di waktu apa? Ramadan. Iya, setan diikat, tapi tak disebutkan mulutnya juga diplaster, kita tak tahu. Tetap aja setan itu menipu-nipu kita, menghasung kita, sehingga maksiat tetap aja ada, tapi tidak seberat di hari-hari yang lain. Baik. Kemudian fanasi Tuhan, maka saya lupa pada malam itu, lupa tentang malam itu. Fatamisuha fil asril awakhir min Ramadan. Maka carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari Ramadan. Iltamisuha fit tasi'ah, carilah di 9 terakhir. Wasabi'ah, 7 yang terakhir. Wal khamisah, 5 yang terakhir. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Ihtiras Shiratal Mustaqim, bukan tarikh 9 pertama itu sudah lewat, ini Nabi sudah di 20-an. Tapi 9 terakhir, 7 terakhir, 5 terakhir. Qala qultu ya Aba Sa'id, innakum a'lamu bil adadi minna. Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya Anda lebih tahu tentang bilangan daripada kami. Gimana cara mengira? Qala ajal, tentu. Nahnu ahaqqu bidzalika minkum. Kami lebih berhak dengan itu daripada kalian. Iya, sahabat Nabi tentunya lebih tahu hadis Nabi. Ya. Dohirnya adalah Abu Nadrah ya. Tabi'in. Dohirnya. Kalau qultu mata si'ah, saya bertanya, apa maksudnya yang ke-9 wasabi'ah wal khamisah? Qal idza madat wahidatun wa isrun. Idza madat idza madat wahidatun. Tak tahu kenapa isrin bukan isrun ya. Berlalu 21 falati taliha sintaini wa isrin, yang setelahnya adalah 22 wahiyat tasi'ah, yaitu malam yang ke-9. Dilihat dari misalkan 30, malam 22 boleh kita anggap dia itu malam yang ke-9 atau perkiraan ya, kata Syekhul Islam, perkiraan. Apakah diperkirakan ini nanti totalnya 29 ataukah totalnya 30? Baik. Nah, ini para fuqaha jadi khilaf. Yang dimaksudkan berarti apakah genap atau ganjil kalau dikira macam itu. Baik. Nah, sebagian mencari titik tengah, yaitu enggak apa, dua-duanya dicari, genap dan ganjil di 10 terakhir cari terus. Karena boleh jadi yang kita anggap ganjil ternyata genap, dilihat dari angka terakhirnya, apakah angka terakhir genap atau ganjil nantinya. Baik, diperkirakan. Wa idza madat salasun wa isrun falati taliha as-sabi'ah. Jika telah berlalu 23, maka malam berikutnya adalah yaitu malam 7 terakhir. Fa idza madha khamsun wa isrun, ini lebih sesuai daripada yang tadi ya, yaitu isrin. Lebih sesuai adalah isrun. Baik. Apabila telah berlalu 25, falati taliha al-khamisah. Yang berikutnya adalah 5 yang terakhir. Qala Ibnu Khallad, makana yahtaqan yahtasiman. Si intinya sama maknanya. Qultu musta'inan billah, hadza yadullu ala annal khisama fil masjid madmum. Ini menunjukkan bahwasanya perbalahan di masjid itu tercela. Atau walaupun kucing ya buat bising. Kucing bising di masjid. Gaduh satu sama lain, tak tahu bahas partai apa tak tahu. Li'anna dzalika khilafus syara', karena yang demikian itu menyelisihi syariat. Jelas masjid untuk kita mendapatkan ketenteraman dan ketenangan di situ, bukan untuk kebisingan. Thayyib. Wa kullu amalin mukhalifin lisyara', sesuai enggak? Kullu amalin mukhalifin. Yaitu mukhalif sebagai apa? Naat dari amal. Setiap amalan yang menyelisihi syariat, fa innahu inadzak tahta ta'siril hawa. Maka dia ketika itu ada di bawah pengaruh, di bawah kesan dari hawa nafsu. Ya, kalau menyelisihi syariat, menyelisihi huda dikatakan mengikuti hawa. Kama dzakara dzalika Allahu ta'ala fi ayatin katsirah. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang banyak fi kitabihil mubin, dalam kitabnya yang jelas. Wa idza kana kadzalik, jika keadaannya seperti itu, fasyaitanu lahu madkhal. Syaitan punya jalan masuk di situ karena ada hawa nafsu. Kama dzakarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi. Wa hudurus syaitan qad yusabbibu nisyana ba'dil khair. Hadirnya syaitan
terkadang menyebabkan dilupakannya beberapa kebaikan. Kama qala Allah Ta'ala an fata Musa, seperti yang Allah Ta'ala firmankan menukilkan ucapan pembantunya Nabi Musa, fa inni nasitul hut, sesungguhnya saya lupa pada ikan tadi. Wa ma angsanihu illa syaitanu an adkurah, tidak ada yang membuat saya lupa. Ini qiraah kita ya, angsanihu. Kalau qiraah Waris dan kalau apa, angsanihi, kecuali syaitan untuk saya mengingatnya. Anak-anak, siapa pembantunya Nabi Musa? Oh ya? Iya, Tayyib Yusha bin Nun alaihi salam. Wa sa'adkuru ba'dal adillati ala dzalik, saya akan menyebutkan beberapa dalil tentang itu fi maudhi'in akhar, di tempat yang lain. Fi syarhi Sahih Bukhari insyaallah. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah wa fihi syu'mul khisami wat talahi. Di dalam hadis ini ada dalil tentang kesialan karena persengketaan dan perbalahan. Tayyib. Makanya diusahakan untuk dihindari semampu mungkin selama tidak ada yang mengharuskan demikian. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Wa qala rahimahullah, kata Al-Qadhi Iyad, anna talahihima, ini untuk meringankan ya, boleh juga talahiyahuma, boleh juga. Wa takhasumahuma, persengketaan dan pertikaian mereka, syaghala sirrah, yaitu menyibukkan hati Nabi. Sir maksudnya adalah dhamir, yaitu hatinya Nabi. Hati Nabi jadi sibuk. Ya, beliau waliul amr, harus banyak yang diurusi jadinya. Tentunya. Wa angsahu minha, membuat Nabi lupa dari Lailatul Qadar tadi. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Kita habiskan di sini kalam Imam Ibnu Rajab, coba. Wa qala Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa inna ma kharajal Bukhari hadzal hadis. Hanyalah hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ini jarang ya. Rata-rata muhaddisun mengatakan akhraja. Ibnu Rajab yang mengatakan kharaja, tak masalah walaupun menyelisihi jumhur. Dulu Syekh Yahya diburuk-burukkan, dikatakan tak tahu mustalah, bilang kharaja, menyelisihi jumhur. Thayyib, kalam jumhur tidak selalu tepat, tapi boleh aja seperti yang diucapkan oleh Ibnu Rajab dan beberapa mutaqaddimin, kharaja istilahnya, tak masalah itu. Thayyib, seperti yang dijelaskan oleh Jamaluddin Al-Qasimi di dalam Mahasinul Istilah, tak masalah. Pakai wazan fa'ala atau af'ala, tak masalah. Thayyib. Fi hadzal bab, di dalam bab ini, li dzikri talahi, yaitu tujuan Bukhari pembahasan masalah at-talahi, yaitu persengketaan yang boleh jadi menimbulkan kefasikan karena saling mencaci. Wa talahi qad fussira bisibab, telah ditafsirkan dengan caci makian. Wa fussira bil ikhtisam, yang bersama ya, yaitu persengketaan. Wal mumarah, perdebatan. Min duni sibab, tanpa cacian. Lain dengan pendapat tadi, lain dengan yang pertama, tapi boleh jadi cacian, boleh jadi tanpa caci makian. Wa yu'ayyidu hadza, dan yang menguatkan ini, annahu ja'a fi riwayatin fi sahih Muslim, yaitu hadis Abi Sa'id tadi, faja'a rajulani yahtaqqan, yatlubu kullu wahidin minhuma haqqahu minal akhar. Masing-masing meminta haknya dari yang lain, sehingga ya timbul perbalahan. Wa yukhasimuhu fi dzalik, mendebatnya dengan dalam masalah itu. Faman fassarahu bisibab, barang siapa menafsirkan talahi tadi dengan cacian, ihtamala indahu idkhalul Bukhari, menurutnya berarti Imam Bukhari ada kemungkinan memasukkan lil hadis ini fi hadzal bab, dalam bab ini, an-nasibab tu'ajjalu uqubatuh, caci makian tadi hukumannya disegerakan oleh Allah, hatta yuhramal muslimuna bisababihi ma'rifatu ba'di ma yahtajuna ilaih, sehingga kaum muslimin terhalangi, yuhram itu terhalangi dengan sebab perkara tadi dari mengetahui perkara yang mereka perlukan, min masalihi dinihim, berupa kemaslahatan agama mereka, seperti masalah tadi itu, yaitu mengetahui Lailatul Qadar. Selesai dari Fathul Bari. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Mbak Iman ini gimana kesinambungannya tentang hadis yang Bukhari keluarkan ini? Belum jam.
Dohirnya masih terkait dengan sibab tadi itu ya. Bahwasanya sibab itu kefasikan, dan kefasikan tidak sampai mengeluarkan dari keimanan karena dinamakan muslimin. Kalau seperti ini berarti membantah Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar bukan mukmin. Kecuali kalau ternyata yang diinginkan oleh Bukhari, mungkin nanti kita akan sampai ke situ, ana lupa sudah lama ya. Yaitu terkait dengan dikhawatirkan bahwasanya dosa-dosa ini menggugurkan amalan. Karena apa? Tajuknya sebenarnya itu kan sebenarnya. Bab masalah itu. Takut yaitu apa? Mukmin takut dosa-dosa itu menyebabkan amalannya gugur, dia tak sadar. Sebagaimana dosa ini disegerakan hukumannya. Tengok nanti yang rojih apa, ana sudah lupa dah lama. Wallahu a'lam.